Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang rancang bangun sistem informasi salon kecantikan berbasis web. Dengan anggota kelompok yaitu Ahmad Haris Kurniawan, Muhammad Pangayom, Diandra Nazwa, Fitriani, dan Rika Rahmatiana. Selanjutnya yaitu latar belakang. Kenapa kelompok kami membahas tentang sistem informasi salon kecantikan berbasis web. Kondisi salon kecantikan, proses bisnisnya dalam kegiatan sehari-hari yaitu pelanggan akan melakukan pemesanan dan pemesanan tersebut akan dicatat oleh kasir ke dalam buku jadwal layanan. Kemudian setelah proses treatment atau layanan salon transaksi terjadi, pelanggan akan melakukan pembayaran. Dari kondisi yang telah disebutkan tadi, kami menemukan beberapa kelemahan, yaitu pertama, pencatatan pemesanan dilakukan dengan cara mencatat pada buku jadwal layanan. Yang kedua, pengecekan terhadap transaksi dilakukan dengan cara mencari pada buku jadwal layanan. Yang ketiga, penulisan laporan harian perlu merekap seluruh transaksi pada hari dibuatnya laporan. Dari masalah-masalah yang saya sebutkan tadi, kami menawarkan sebuah sistem informasi yang dapat mengakomodir masalah-masalah tersebut dan tentunya beberapa fitur-fitur tambahan. Yang kemudian yaitu project report yang akan dilanjutkan oleh Rika. Oke, di sini saya akan melanjutkan Ahmad Haris Kurniawan, project report. Analisa sistem berjalan, yaitu prosedur pemesanan layanan salon. Pelanggan memesan layanan langsung atau lewat telepon, kasir cek jadwal, konfirmasi, dan catat detail pemesanan di buku jadwal. Yang kedua, ada prosedur pengingat untuk pelanggan. 2 jam sebelum layanan kasir, hubungi pelanggan untuk konfirmasi, catat kehadiran atau pembatalan di buku jadwal. Dan yang ketiga ada prosedur pembayaran. Setelah layanan selesai, pelanggan bayar ke kasir beri nota, dan catat layanan selesai di buku jadwal. Dan yang terakhir ada pembuatan laporan. Asisten pemilik buat laporan harian dari buku jadwal layanan dan serahkan ke pemilik salon. Dan selanjutnya di sini ada analisa kebutuhan sistem. Kebutuhan fungsional. Yang pertama ada input pelanggan. Pelanggan mendaftar dan merubah data di halaman pendaftaran. Dan yang kedua ada input layanan salon. Admin memasukkan, merubah, dan menghapus data layanan. Dan yang ketiga ada transaksi pemesanan layanan salon, yaitu pelanggan memesan, membatalkan, dan melihat daftar layanan yang dipesan. Dan di sini ada admin melihat daftar pesanan layanan. Dan yang ketiga di sini ada transaksi pembayaran. Admin mencetak nota, pelanggan menerima nota di aplikasi. Dan yang terakhir di sini ada kebutuhan non fungsional. Operasional, di sini ada US, Windows 7 atau lebih baru, minimal 2 GB RAM, minimal 500 MB uang disk kosong. Ada entity relationship database. Untuk entitasnya ada pengguna, layanan, dan transaksi. Untuk atribut pengguna ada jenis pengguna, nama, alamat, password, dan email. Untuk atribut layanan ada ID layanan, nama layanan, harga layanan. Dan untuk atribut transaksi ada jam, ID transaksi, ID layanan, email, dan tanggal. Untuk relationship-nya, untuk pengguna melakukan satu transaksi atau transaksi melakukan banyak untuk pengguna.
Dan relationship untuk layanan dan transaksi, satu layanan bisa memiliki banyak transaksi. Spesifikasi file. Spesifikasi file pengguna ada nama file pengguna, akronimnya pengguna MYD, tipe filenya file master, akses filenya random, panjangnya 255 bytes, file key-nya email, softwarenya MySQL. Untuk spesifikasi file layanan, nama filenya layanan, akronimnya layanan MYD, tipe filenya file master, akses filenya random, panjangnya 255 bytes, file key-nya ID layanan, softwarenya MySQL. Dan untuk spesifikasi file transaksi, ada nama filenya transaksi, akronimnya transaksi MYD, tipe filenya file transaksi, akses filenya random, panjang recordnya 100 bytes, file key-nya ID transaksi, softwarenya MySQL. Untuk struktur kode, ID transaksi 1-2 untuk tanggal, 3-4 untuk bulan, 5-8 untuk tahun, dan 9-11 untuk nomor urut. Oke, kemudian desain antarmuka. Kita masuk ke halaman loginnya. Di sini kita masukkan alamat email dan password, kemudian klik masuk. Kemudian inilah tampilan dari login tersebut. Next, di sini ada menu admin. Di sini kita bisa memilih berbagai perawatan yang ingin dilakukan. Setelah itu, jika sudah memilih perawatan yang ingin dilakukan, bisa langsung booking sekarang atau book now. Lalu di tampilan selanjutnya ada daftar booking yang dimana daftar yang telah kita pilih tertera di situ ID bookingnya, ada ID member, tanggal booking, waktu booking, serta harga yang tertulis. Kemudian kita masuk ke halaman laporan data service, di mana tertera berbagai laporan yang masuk dalam daftar booking. Selanjutnya masuk ke halaman data laporan, yang dimana data laporan adalah bahwa bookingan yang terdaftar di tanggal tersebut masuk ke dalam data ini. Di situ terdapat nama membernya, terus perawatan yang ingin dipilih, tanggal bookingnya, dan jam kedatangan, serta total biayanya sudah masuk ke dalam laporan tersebut. Lanjut. Kemudian adalah struktur navigasi. Di dalam struktur navigasi ini ada kolom home di mana terdapat kolom about, contact, location, serta login. Kemudian setelah kita login, kita masuk ke kolom admin yang dimana dalam kolom admin tersebut terdapat tambah service, data booking, serta laporan data booking. Jika ke kolom penggunanya, di situ terdapat pilihan pilih service serta booking. Oke, kemudian terdapat bagian sequence diagram di mana kami mengambil yang generalnya saja, yaitu saat login sampai melakukan pemesanan, pembayaran, dan kemudian logout. Pada halaman login, membutuhkan username dan password. Setelah berhasil login, maka pengguna akan diarahkan ke halaman utama, dan apabila pengguna menjalankan fungsi layanan atau menekan tombol
layanan, maka pengguna akan diarahkan ke halaman layanan. Setelah melakukan pemesanan, pengguna akan diarahkan ke halaman pembayaran. Selanjutnya yaitu pembuatan kode program. Pada sistem salon kecantikan yang kami buat, kami menggunakan teknologi Code Igniter framework dari PHP, yang mana menganut model View Controller Concept atau MVC Concept. Saat ini pada tampilan kode beranda atau home merupakan controller dari sistem salon kecantikan. Yang kedua, kode service model merupakan model dari salon kecantikan. Kode model booking merupakan model dari salon kecantikan juga. Mungkin tidak akan ditampilkan semuanya untuk tampilan kodenya. Kemudian yaitu pengujian oleh saudara Ina. Oke, baik. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Haris, yaitu masuk ke bagian pengujian. Boleh dipindah? Nah, untuk pengujian kami melakukan 5 macam hasil uji. Yang pertama ada username dan password tidak diisi, lalu diklik tombol login. Hasil yang kami harapkan adalah sistem akan mengakses dan hasil pengujiannya adalah valid sesuai harapan. Lalu yang kedua, mengisi username, tapi tidak mengisi password, lalu klik tombol login. Ekspektasi yang kami harapkan adalah sistem akan menolak dan sesuai valid. Lalu yang ketiga, username tidak diisi, tapi password diisi. Lalu diklik tombol login. Hasil yang diharapkan adalah sistem akan menolak dan hasil pengujian adalah sesuai harapan, valid. Lalu yang keempat, username diisi dengan benar, tapi password diisi dengan salah. Lalu klik tombol login. Hasil yang diharapkan sistem akan menolak dan hasilnya sesuai harapan, valid. Lalu yang kelima, username dan password diisi dengan benar, kemudian klik tombol login. Ekspektasi kami adalah akses diterima, lalu masuk ke halaman utama, dan hasilnya sesuai harapan, valid. Lalu masuk ke bagian pemeliharaan. Di sini kami ada 2 macam, yaitu daring dan luring. Sesuai namanya, daring akan dilakukan secara daring, dan luring akan dilakukan secara luring atau di tempat langsung di salonnya, yang mana pemeliharaannya termasuk perangkat kerasnya. Jika ada kegiatan baru yang belum ada di sistem, fitur tambahan akan dibuat untuk mempercepat pekerjaan salon. Bug dan masalah sistem akan diperbaiki sesuai SOP salon. Tujuan dari pemeliharaan ini adalah memastikan sistem efisien, membantu pekerjaan, dan berjalan sesuai SOP tanpa merugikan pemilik salonnya. Untuk penutup, ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan yang kami dapati adalah hasil proyek ini menunjukkan bahwa sistem informasi terkomputerisasi berhasil menghilangkan duplikasi data, kemudahan dalam pembuatan laporan harian, memudahkan proses pemesanan dan pembayaran, sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data. Untuk saran kami ada 3 macam, yaitu mempersiapkan sarana sesuai dengan kebutuhan non-fungsional, mengadakan pelatihan kepada pengguna, lalu melakukan backup data minimal sebulan sekali. Baik, saya kembalikan kepada moderator kami, Ahmad Haris Kurniawan. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah demo aplikasinya.